pembahasan jama yang tidak berakal dihukumi hukum muannas mufrad. Afwan Ustadz, sekarang dars 18. Oh, 18 sekarang? Ya, Ustadz. Oh iya. Baik, 18 ya. Ini udah ya. Ad-darsu ats-tsamina 'asyara. Pelajaran ke-18. Baik. Pelajaran 18 ini kita akan mempelajari dua hal. Ad-darsu ats-tsamina 'asyara. Yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya at-tamyiz. Yang kedua, kita akan mempelajari al-mutsanna. Yang ketiga, Ana ingin masukkan pembahasan taqdimul khabar 'alal mubtada. Dikedepankannya khabar dari mubtada. Kita mulai dari at-tamyiz ya. Sebetulnya pembahasan tamyiz ini bisa kita rinci ya. Bisa kita rinci. Cuman Ana di sini tidak merincinya. Ini Ana gampangnya saja. Pertama, at-tamyiz itu hukmuhu an-nasbu. Hukumnya an-nasbu. Maksudnya tamyiz itu masuk ke kategori an-nasbu. Maka kita sebut mansub. Jadi tamyiz itu bersama maf'ulun bih, bersama dzaraf yang telah kita pelajari ya. Itu dia tamyiz. Nah, tamyiz yang akan kita pelajari adalah tamyiz setelah kam. Ini cuman mempelajari satu saja ya di sini. Setelah kata kam. Contoh. Mithalun. Kam taliban fil fasli. Berapa mahasiswa di kelas? Maka taliban ini adalah tamyiz. Ya. Karena terletak setelah kam. Kemudian tamyiz ini hukumnya mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Bil fathah. Terletak setelah kam. Jadi kalau ada kata yang mansub terletak setelah kam, itu kemungkinan besar disebut yang namanya
at-tamyiz. Jadi kalau kita hilangkan tamyiz, kam fil fasli, berapa di kelas. Ini kan masih samar ya. Apa yang berapa itu apa? Maka toliban ini menjelaskan samarnya kam. Itu adalah fungsi tamyiz. Menjelaskan samarnya kata. Menjelaskan samarnya kata. Khususnya di sini kata kam. Ya. Seperti itu. Itu dia pembahasan at-tamyiz. Kemudian yang kedua, kita mempelajari al-mutsanna. Al-mutsanna itu kata yang menunjukkan kepada dua atau ganda. Jadi dulu kita mempelajari yang namanya mufrad. Misal, qalamun, satu buah pulpen. Kita juga mempelajari yang namanya jamak. Salah satunya jamak taksir. Qalamun kalau dijamakan menjadi jamak taksir. Menjadi aqlamun. Nah, seperti ini. Kalau mutsanna, qalamun ini menjadi qalamani. Jadi dengan menambahkan alif nun. Sekali lagi dengan menambahkan alif nun. Qalamun menjadi qalamani. Dua buah pulpen. Itu dia al-mutsanna. Kemudian al-mutsanna ini berbeda tanda rofaknya. Seperti berbedanya jamak muzakkar salim. Kalau muzakkar salim marfu'nya dengan al-waw. Kalau al-mutsanna kita bilang marfu'un, tandanya bil alif. Jadi yang namanya mutsanna marfu'un bil alif. Jadi alif inilah yang menjadi tanda rofa. Contoh. Misal al-muslimani, dua orang muslim solihani, adalah kedua orang yang soleh. Maka al-muslimani kita bilang mubtada'un marfu'un, dia marfu bil alif. Solihani khobarun marfu'un bil alif juga. Nah, itu dia pembahasan al-mutsanna. Ya, kita sudah mempelajari at-tamyiz, al-mutsanna. Sekarang yang ketiga, taqdimul khabar 'alal mubtada.
ketika ana bilang misal, ketika ana bilang Hamidun fil masjidi. Tentu ana bilang Hamidun ini mubtada. Fil masjidi ini adalah khobar yang bentuknya syibhu jumlah, yaitu al-jaru wal majruru. Ya, seperti itu. Tetapi ummahat, kalau kita menemukan kata yang di awalnya itu terdiri dari huruf jar dan isim majrur, misal fil masjidi Hamidun. Ini patut kita curigai ketika kalimat diawali dengan huruf jar dan isim majrur itu adalah khobar yang dikedepankan, hanya dibalik saja, ya. Seperti halnya fil masjidi Hamidun, ya seperti Hamidun fil masjidi. Di mana fil masjidi ini sama kedudukannya sebagai khobar yang berupa syibhu jumlah yang bentuknya al-jaru wal majruru. Ya. Dan Hamidun ini tetap dia itu mubtada, dia juga marfu, tandanya bid-dhammah. Jadi taqdimul khabar 'alal mubtada, seperti itu. Kemudian untuk musanna juga memiliki isim isyarah. Isim isyarahnya itu hazani. Ya. Hadzani. Jadi hadzani muslimani. Hadzani as-salih atau hadzani salihani. Kalau dhamirnya huwa huma, ini untuk yang ghaib, dia dua orang, atau antuma, kamu dua orang. Taib. Ini dia daras ke-18. Tamyiz, musanna, taqdimul khobar, alal mubtada. Kita lihat ummahat ya. Ad-darsu ats-tsamina asyara. Pelajaran ke-18. Taib, silahkan baca dan terjemahkan Ummu Khalila. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Ustaz, bismillah. Al-mudarisu. Kam akhon laka ya Muhammadu. Berapa saudara kamu Ustaz ya? Berapa saudara kamu ya Muhammad? Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara gitu Ustaz. Betul. Tapi pertanyaannya akhon, akhon, di sini akhon sebagai apa? Tamyiz Ustaz ya? Tamyiz, betul. Tamyiz itu hukumnya marfu, mansub, majrur atau majzum? Mansub dengan fathah Ustaz. Aywa. Jadi kita bilang i'rabnya akhon ini apa? Tamyizun. Tamyizun mansubun bil fathah. Iya, Fathah apa? mansubun
bil fathah, betul. Maka ini tandanya akhwan. Oh ya. Kemudian li akhun wahidun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Aywa. Kalau jumlah ismiyah, manakah mubtada, manakah khobarnya? Li akhun. Ini li akhun berarti khobar, Ustaz, yang didulukan tadi ya. Ada huruf jar ya. Di sini ingat mana isim majrur huruf afan. Jar wal majrurnya di sini mana? Li itu, Ustaz. Aywa. Li ini adalah jar wal majrur. Berarti sisanya mubtada, Ustaz. aywa. Jadi mubtadanya dari mana sampai mana? Akhun wahidun, Ustaz. Ustaz. Aywa. Akhun wahidun. Jadi kalau kita tulis lagi li akhun wahidun. Taib. Berarti li tadi sebagai apa? Khobar, Ustaz. Aywa, khobar. Khobarnya berupa apa? Sibul jumlah. Betul. Syibhu jumlah. Tepatnya Majrurun bil kasri. Majrurun bil kasri, Ustaz. Syibhu jumlah berupa al-jaru wal majruru. Ya. Jadi kalau kita rinci nih bisa dihafalkan nih ya. Kalau dirinci lamnya disebut harfu jarrin. Disebut harfu jarrin. Di sini ada ya ya. Li itu tuh asalnya ya, di situ tuh domir anak miliku kan ya. Iya. Jadi adalah domir yang mabni. Tata cara mengi'rab yang mabni, pertama sebutkan dulu identitas atau namanya. Kita bilang dia itu adalah domir. Itu yang kedua. Pertama, yang kedua dia mabni ala apa? Semuanya pasti mabni ya untuk domir. Mabniun. Nah, dia tetap pada di sini harokat ya-nya apa Kasrah. Li. Sukun afan. Ya, berarti mabniun ala sukun. Ala sukun. Yang ketiga fi mahalli. Mahal itu tempat. Fi mahalli apa? Ya, kita lihatnya ya. Dia itu menempati tempat apa? Khobar, Ustaz. Ya itu sendiri iya-nya saja. Fi mahalli apa? Kita lihat dia itu kemasukan lam. Betul ya, kemasukan lam ya? Oh ya, mubtada, Ustaz ya. Kemasukan lam. Kalau kemasukan lam itu masuk ke kategori jar. Kalau kemasukan huruf jar itu masuk ke kategori jar. Ya. Minal masjidi. Al-masjidi berarti masuk ke kategori jar. Maka kita bilang fi mahalli jarrin. Oh, fi mahalli jarrin. Ana ulang, Ustaz ya. Fi mahalli jarrin sebagai ismun majrurun. Oh, ismun majrurun. Nah, setelah kita bilang harfu jarrin dan dhamir mabni ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrur, maka setelah itu li secara keseluruhan kita bilang dia itu khobar, bentuknya syibhu jumlah, rinciannya berupa jar wal majrur. Yes. Nah, nanti bisa diulangi yang di bawah di. Kemudian kalau akhun apa kedudukannya? Akhun mubtadaun marfuun bid-dhammah. Mubtadaun marfuun
bil dhammah. Dhammah. Kalau wahidun di sini sebagai apa? Yang satu. Yang satu. Oh, sifat. Aywa, betul. Sifat. Sifatun Marfu'un bil marfu'un dhammah. bil Bil dhammah. dhammah. Nah, seperti itu. Iya, Ustaz. Terbayang ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, dilanjut silakan Iya, Ustaz. Wa kam ukhtan laka. Nah, gitu, Ustaz. Betul. Dan berapa saudari kamu? Li ukhtani. Saya memiliki 2 saudara gitu tadi. 2 saudari. Oh, 2 saudari, Afan. Iya. Coba i'rabkan li ukhtani. Li domirun. Lamnya dulu. Hurufun jar. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Sip. Ya domirun mabniun ala sukun fi mahali jarrin. Ustaz. Betul. Ismul jarrun. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Astagfirullahaladzim. Nah, Ustaz. Setelah itu kita gabungkan li secara utuh sebagai sebagai khobar, Ustaz. Aywa. Bentuknya sibuk jumlah. Rinciannya berupa al-jar wal marjur, Ustaz. Aywa. Kemudian ukhtani sebagai apa? Ukhtani sebagai tamyiz, Ustaz ya? Mubtada, astagfirullahaladzim. Sebagai mubtada, Ustaz. Ukhtani kemudian marfu'un bil alif. Aywa. Marfu'un bil alif. Sip. Marfu'un mubtadaun marfu'un bil alif. Dilanjut, Kam ajalatan li ini apa, Ustaz? Darajati. Betul. Kam ajalatan lil darajati ya Hamidu. Berapa roda nih, Ustaz ya? Iya, roda. Berapa roda sepeda kamu ya Hamid? Betul. Ini laha atau liha, Ustaz? Laha. Laha ajalatani. Betul. Ajalatani. Laha ajalatani. Artinya apa artinya? Oh, astagfirullah. Punya siapa nih? Punya dia atau gimana, Ustaz? Ini. Laha bagi sepeda itu. Bagi sepeda itu 2 roda gitu, Ustaz ya. Nah, gitu. Coba i'rabkan laha ajalatani, Ini huruf jar, Ustaz ya. Sama, betul. La huruf jar, ha domirun mabniun ala sukun fi mahalin jarin, Ustaz ya. Betul. Ismun majrur. Sahih. Laha secara utuh. Laha khobarun. Aywa. Ajalatani mubtadaun marfu'un bil alif. Begitu, Ustaz. Sip. Mubtadaun marfu'un bil alif. Bisa ya, Masya Allah.
Langsung. Ustaz. Gur. Afwan, Ustaz. Bisa. Pelan-pelan, Ustaz. Ayo, syukran jazilan barakallahu fiik. Wafik barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung bisa, Masya Allah. Mumtaz ya. Sekarang dilanjutkan, silahkan kepada Ummu Abiyu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut. Tadi ya. Al-mudaris kam aidan kam aidan fil sitatan. Sana bukan sitah. Nun. Fi sanatan ya Zakaria. Ada fi. Kalau fi setelahnya kasroh. Kam aidan fi sanatin ya Zakaria. Nah, fi sanati ya Zakaria. Kam berapa hari? Id itu hari raya. Libur ya. Oh, hari libur. Hari raya. Id. Berapa hari raya dalam setahun gitu, Ustaz? Betul. Berapa hari raya dalam setahun ya Zakaria? Fi sanati idana. Idun idani. Qalamun qalamain. Kitabun kitabani. Fi sitati fi sanati idani setahun hama. Tadi kata Ana kalau untuk musanna ada huma dan antuma. Huma keduanya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, sip. Dalam setahun ada 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Sahih. Taib pertanyaannya, Idan di sini kam idan fis sanati ya Zakaria. Idan di sini sebagai apa, Idan itu sebagai tadi ya tamyiz ya. Aywa, hukumnya? Hukumnya mansub dengan fathah. Sekarang i'rab yang fis sanati idani. Fis sanati idani. Fi itu jarwal majrur. Fi. Satu-satu dulu. Fi. Harfu. Fi dulu, Ustaz. Betul. Fi harfu jar. Berarti ya-nya itu ganti Anda ya. Domirun. Fi. Fi itu satu kata. Iya, harfu jar kan? Nanti betul, harfu jar saja. Fi harfu jar. Ya. Fi harfu jar. Sinati. As-sanati. As-sinati. Sanah. As-sanati. As-sanati berarti tadi as-sanati itu hari raya, Ustaz ya? As-sanati tahun. Tahun itu berarti kalau fisanati as-sanah di sini kata yang kemasukan huruf jar disebut apa? Aduh, jadi ngeblank tuh kan satu ya. Jarwal majrur kan? Betul. Jadi kalau kita rinci seperti ini, fi di sini sebagai harfu
harfu jar. jar, Kemudian as-sanati ismun majrurun, isim majrur, tanda majrurnya dengan bil kasrih, kasroti. Nah, gitu. Ya. ya. Nah, ini as-sanah kan mu'rob ya. Kalau yang mabni maka urutannya seperti yang di atas, domir mabni ala sukun fi mahalli jarin. Kalau yang mu'rob mun majrurun bil kasrah. Jadi anak ulang Ustazah ya, Ustaz. Ya, boleh. Fi berarti harfu jar, as-sinati itu berarti As-sanati. as-sanati isim majrul bil kasroti. Baru setelah itu kita gabungkan fisanati sebagai apa? Fisanati sebagai jar wal majrur mabniun ala kasri fi mahali jar wal majrur gitu. Nah, gini ketika setelah kita i'rabkan secara satu persatu fi harfu jar as-sanati ismun majrur, maka kita i'rab secara keseluruhan fisanati ini sebagai apa? Kita i'rabnya fisanati sebagai apa namanya? Khobar. Khobar wal majrur gitu. Nah, khobarnya berupa al-jaru, berupa huruf jar wal majrur. Jadi pertama kita rinci satu persatu kata demi kata dulu. Fi sebagai apa, as-sanati sebagai apa. Setelah itu kita gabungkan keduanya. Fisanati sebagai apa? Keduanya yaitu sebagai khobar yang dikedepankan. Berupa macamnya adalah al-jar wal majrur. Ya. Sekarang idani silahkan. Idani berarti idani naat ya Ustaz. Idani dari apa naatnya? Kang idani itu berarti kalau fisanati khobar, manakah mubtadanya? Jadi idani berarti khobarun. Mubtada kalau fisanati khobar, idani manakah sebagai mubtada. Iya. Jadi i'rabnya mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi. Kalau kita bilang marfu berarti wa alamatu raf'ihi apa tandanya di sini? Idana fathah. Kasroh bil kasroh ya. Kira-kira idani musanna kan ya? Berarti di belakangnya itu ada kasroh apa itu Ustaz apa tuh yang sukun? Kita lihat musanna itu marfu'nya di sini ana tulis tadi marfu'un bil alif. Astagfirullahaladzim la haula wa quwwata illa billah. Bil alif. Sip. Afwan Ustaz. Boleh. Idani mubtadaun marfu'un bil idani mubtadaun marfu'un bil alif. Nah, gitu. Sip. Ya. Dilanjut silahkan Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, abuka tajirun
kabiron, kabirun. abuka tajirun, kabirun, kam mutajiron, Nah, kalau ini matjaron. Matjaron itu matjaron, toko. matjaron, indahu. Ya Ibrahim, apakah ayahmu seorang pedagang besar? Nah, tidak ada apakah Oh, ayahmu. ayahmu pedagang yang besar. Mm-mm. Terus kam tuh berapa toko Mm-mm. yang kamu miliki? Yang kamu punya? Indahu. Berapa toko yang ayahmu punya gitu? Indahu yang dia miliki ya. Kalau hu itu untuk dia. Kalau ka indaka kamu miliki. Kalau indahu dia miliki. Berapa toko yang dia miliki. Berapa toko yang dia miliki? Mm-mm. Ibrahim indahu tadi matjaron tadi ya? Betul. Matjaron angkabironi. Berarti yang dimiliki dia memiliki toko matjaroni. Kalau matjaroni berapa tokonya? Dia memiliki toko-toko yang dua toko yang besar. Nah, gitu. Coba di sini kita indahu matjaroni kabironi. Di sini jumlah apa ini Indahu jumlah ismiyah Ustaz. Kalau jumlah ismiyah kita cari Mubtada dan khobarnya. Nah, berarti yang dahu itu adalah mubtadanya. Inda. Ini kan dzorof ya, inda itu ya. Kalau dzorof nggak mungkin menjadi mubtada, yang mungkin dia sebagai khobar justru. Jadi inda itu khobar dzorof Ustaz. Betul. Jadi indahu ini khobar dzorof. Kan khobar itu ada dua, ada beberapa macam. Salah satunya khobar dzorof. Kalau indahu khobar, matjaroni sebagai apa Matjaroni sebagai mubtada. Mubtada. Hukumnya matjaroni hukumnya pakai bil kasri. Marfu'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu jarihi raf'ihi fi mahali tanda raf'in. rofanya apa? Tanda rofanya di sini apa? Marfu'un bil kasroti. Kenapa marfu'nya bil kasroh? Tadi kan matjaroni Ustaz. Betul. Nah, ini kan musanna ya. Oh ya, bil alif Ustaz. Aywa, betul. Marfu'un bil alif. Kabironi sebagai apa? Kabironi natun. Betul. Sama seperti tadi ya, marfu'un bil alif juga. Ya, seperti itu. Tinggal ditatbikan saja kaidahnya, ya. Baik, syukran jazilan
Barakallahu Afwan fiik. Ustaz. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar mau ke Baik, belakang dulu. baik. Sekarang silahkan Ibu Elita. Nomor 3. Hadirah. Rahman Ustadz, anak di jalan. Aywa, Iya, na'am. Aywa, na'am. ini menyimak saja. Tamam. Aywa. Semoga lancar perjalanannya. Taib. Kalau begitu kepada Ibu Eni, mangga silahkan. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan. Ustadz. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail, ya Ismailu. Berapa jendela di kamarmu, wahai Ismail? Nafidatan sebagai apa di sini? Dia sebagai tamis ya Ustadz. Baik, hukumnya? Hukumnya mansub dengan fathah. Mumtaz. Dilanjut. Fiha nafidatani, fiha nafidatani. Di sana ada jendela, ada 2 jendela. Di dalamnya ada 2 jendela. Baik, i'rabkan coba fiha nafidatani. Fiha, fi harfu jar, domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin, itu udah ya Ustaz. Ismul Majrur. Sahih. Nah, fidatani belum selesai. Oh iya Ustaz. Fiha isim majrur, fiha jarun wa fiha sebagai apa? Fiha sebagai khobar. Dilangsungin ya Ustaz. Fiha khobarun, sibu jumlah fi mahali jarin khobar. Kalau khobar fi mahali apa? Fi mahali raf'in khobar. Nah, gitu. Fidatani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Dilanjut Liman hadani ad-daftaroni. Milik siapakah kedua buku tulis ini? Sahih. Huma li. Keduanya milik saya. Baik. Coba i'rabkan huma li. Huma, hunya sebagai apa ya Ustaz? Huma, dua-duanya. Langsung dua-duanya. Huma mubtadaun. Ini mu'rab atau mabni? Mabni Ustaz. Iya, kalau mabni urutannya. Berarti domirun ya Ustaz. Huma domirun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Li lam harfu jar, alya domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin ismul majrur. Kemudian Ustaz, dia termasuk enggak ya? Udah ya Ustaz. Terus li khobar. Aywa, li khobar. Iya, khobar ya Ustaz. Li raf'in khobar. Li raf'in khobar. Nih, tayyib dilanjutkan Liman hadani al mistarotani. Milik siapakah kedua penggaris ini? Huma li. Keduanya milik saya. Baik. Ini tamrin ke pertama kita lihat afwan dilewat saja. Silahkan baca selanjutnya yang iqra waktub dari nomor 1.
Iqra waktub. Khalidun lahu abnani Ib ibnani wa benatani wa Eh, bintani wa benatani wa bintani. wa bintani. Khalid memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, gitu ya Ustaz. Sahih. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Di dalam rumah ini ada 2 ruangan yang besar gitu ya Ustaz. Sahih. Besar-besar gitu. I'rabkan coba. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Agak kenyang kayaknya nih. Iya Ustaz kayaknya. Fi hadzal baiti itu khobar. Fi harfu jar, hadzal baiti, hadza ismun isyarah mabniun ala sukun fi mahali jarin ismul majrur. Al baiti wa huwa mudhaf ya Ustaz? Bukan. Bukan. Kalau mudhaf itu kepemilikan. Ini milik rumah, nggak cocok kan ya? Oh iya nggak cocok. Al baitinya berarti dia badal ya Ustaz? Iya, sip, betul. Jadi kata yang ada alif lam terletak setelah hada atau isim isyarah disebut badal. Berarti badalun majrurun ya Ustaz? Nah, betul. Badalun majrurun, betul. Majrurun alamatu jarhi al kasroh. Iya. Ghurfatani kabirotani. Ghurfatani dia mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Terus kabirotani man'ut marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Bukan man'ut tapi na'at. Oh iya salah Ustaz. Na'at marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Baik. Di sini na'at di sini mengikuti apa saja dalam kurvah 1? Dia musanna. Yang pertama dia musanna. Kemudian dia apa namanya? Marfu ya Ustaz, rofa. Rofa, musanna. Kemudian dari sisi ini dia muzakkar. Gurfatun. Oh salah. Ini apa namanya? Mu'annas. Kemudian dari segi nakiroh ma'rifahnya dia nakiroh. Masya Allah, mumtaz Masya Allah. Dilanjut Fatimatun laha tiflani. Nama perempuan itu seluruhnya tidak Ya, isim dari yang Fatimatu laha tiflani shaghirani. Fatimah memiliki 2 anak kecil-kecil. Li ainani uzunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Coba i'rabkan li ainani. Li harfu jar, alya domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin ismul majrur. Ainani. Li belum selesai. Li khobar. Ainani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Adzanani ini berarti dia apa? Wow, nah kita belum belajar itu. Oh iya, nah Ustaz. Oh iya tadi cuma li ainani ya Ustaz. Ya, sip. Nih, Ana mau bertanya kepada kira-kira Ana mengikuti nih Ustazah Eni ya, mengikuti terus. Ini bagaimana cara belajarnya kira-kira? Ana mengikuti terus. Sekarang kok jadi bagus cepat gitu ya progresnya. Bagaimana kira-kira
Mana waktu itu pertama kali kan kesulitan ya Ustadz. Terus Ana nanya sama Om Fadel, kok Ana nggak ngerti-ngerti sih gitu kan bahasa Arab. Terus kata Umu, jujur dalam doa Mbak gitu kan. Jujur dalam doa. Oh, naam gitu. Terus mikir, jujur dalam doa berarti Ana harus berusaha maksimal dan terus berdoa gitu kan. Jadi setelah itu Ana udah itu Ustaz langsung. Jadi setiap seperti ini nih Ana catet itunya apa namanya latihan-latihannya. Terus ini kenapa ini begitu Ustaz. Terus gitu Ustaz. Terus diulang-ulang gitu kan. Ketika ada waktu luang Ana ulang, Ana baca lagi, dipelajarin lagi begitu Ustaz. Soalnya gitu ya. Ya Ana mengikuti terus, sangat tahu biasanya Ana memperhatikan gitu ya. Ana ingat suara, namanya ingat. Wah ini kok Ustazah ini bisa seperti itu. Jadi biasanya diringkas gitu ya. Diulangi-ulangi. Insya Allah itu jadi motivasi dulu buat Ana. Nah, Ustaz, terus pesan Ustadz kan dihafalin kaidah-kaidahnya, kemudian nanti dimasukkan rumus-rumusnya ketika kita membaca. Nah itu alhamdulillah Ustadz membantu sekali. Dengan soalnya ini i'rabnya sama Ustazah ini nih beres semua, i'rabnya sudah dihafal semua. Ketika Ana bilang ini tuh belum selesai, ini tuh itu udah nyambung gitu. Berarti ya memang kaidahnya sudah dihafal. Jadi ketika Ana memantik atau Ana sekali menerangkan itu langsung nyambung. Ya, langsung nyambung. Sip. Masya Allah. Syukron jazilan barakallahu fiik. Amin. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Afwan tanya Ustadz, boleh? Boleh, mangga. Kalau ghurfa tadi itu bukan mansub ya, itu marfu ya? Betul, marfu itu. Jadi tidak sama dengan huruf tadi yang tamyiz bukan ya? Bukan tamyiz ya? Bukan. Jadi kalau yang kita pelajari di tamyiz yang kita pelajari di daras ini setelah kam. Ya, kam akhwan nih contohnya. Ini akhwannya pasti tamyiz. Kam masjidan. Nah, kalau ghurfatani di bawah tidak didahului oleh kam gitu ya. Jadi musana, kalau musana maksudnya marfu ya? Nah, tergantung musana. Jadi kalau musana itu kalau dia mubtada marfu dia. Marfu. Tetapi kalau menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub. Kalau dia sebagai isim majrur, dia isim majrurun. Gitu. Taib, afwan. Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi Ummahat? Taib. Ana sekarang ingin ngobrol saja. Ingin bertanya. Kira-kira kendala terbesar ketika mempelajari Durusul Lugah jilid yang pertama ini setelah kita beres sampai daras 18, kira-kira Ummahat apa Ummahat? Kendalanya. Nggak apa-apa, yang mau mengutarakan kendalanya nggak apa-apa, langsung saja. Ustaz harusnya begini, bagusnya begini gitu. Silahkan. Jadi Ummahat memang kalau kita belajar ini harus diringkas, banyak diringkas. Jadi kalau kita sudah sampai daras 18, nah catatan kaidah yang telah kita pelajari seharusnya ada dalam satu buku. Setiap satu daras pertama gitu ya, sampai daras terakhir ini, kaidah-kaidahnya itu sebetulnya kita harus sudah ada dalam satu buku minimal itu dulu. Kita pernah menulisnya.
Kemudian bagusnya langsung kita hafalkan. Jadi ummahat jangan takut bahwa gerbang pertama itu hafalkan kaidah. Ana yakin ketika menghafalkan, kalau belum paham nanti akan bertanya-tanya gitu ya. Akan bertanya-tanya. Dan itu dimulailah perjalanan yang namanya belajar, betul-betul belajar gitu. Kita belum memahami, tanyakan, harus betul-betul sampai paham. Jadi hafalkan saja kaidahnya. Tentu plus dengan fahami. Ya, jadi pesan anak ummahat ya, kita sebetulnya sudah masuk ke akhir jilid pertama. Jadi hafalkan kaidah dan fahami. Kalau perlu setiap dars itu tulis rinci satu persatu ya kaidahnya itu. Hafalkan gitu. Kemudian setelah itu yang kedua baru ketika bertemu dengan anak praktek. Nah, ini hal yang penting juga, praktek. Kita praktekkan anak lihat nih, betul tidak yang difahami, yang dihafalkan. Kalau ada yang kurang, nanti anak tambahkan gitu ya. Kalau cukup, kita lanjutkan gitu. Ya. Jadi pesan anak seperti itu, hafalkan kaidah dan faham. Kenapa anak ngeh tadi barusan ustazah ini? Soalnya anak tahu satu persatu ya biasanya, makanya kalau di Darussulogo satu persatu anak suruh baca dan anak tahu biasanya yang baru masuk siapa gitu ya di pertengahan daras gitu. Nah, ustazah ini anak tahu sekali pertama kali belajar bagaimana. Nah, anak takjubnya barusan ketika membaca dan ketika menghafal mengi'rab, wah jauh dari bayangan dulu anak. Ternyata kita dapat faidah dari beliau bahwa ya seperti itu, harus jujur dalam doa, berarti selain berdoa kita harus realisasikan ke dalam bentuk nyata gitu ya. Salah satunya harus serius, harus tekun gitu ya. Ada kisah Imam Al-Kisai ya. Beliau waktu itu susah untuk mengerti bahasa Arab. Beliau itu adalah imam di dalam ilmu nahwu ya, Imam Al-Kisai. Kemudian ketika beliau merenung dan sedikit bertanya-tanya kenapa belum paham juga ya bahasa Arab. Beliau melihat seekor semut membawa makanannya naik ke dinding kemudian jatuh. Naik lagi ke dinding, jatuh lagi, naik ke dinding, jatuh lagi. Sampai dia sampai ke ujung dan berhasil gitu ya. Maka Imam Al-Kisai berkata, "Hadhihi namlatu sabarat hatta wasalatil ghayah." Kata Imam Al-Kisai, "Hadhihi namlatu." Ini itu semut. Sabarat, dia itu tekun hatta wasalatil ghayah. Sampai dia mencapai akhir, maksud sampai mencapai apa yang dia inginkan. Fasabara hatta sara imaman fin nahwi. Maka Imam Al-Kisai pada saat itu langsung belajar dengan tekun. Sampai dia menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Ya. Jadi mungkin kita belum paham sekarang, kemudian kita mungkin sekarang sedang terjatuh, tapi kita harus tekun, jangan sampai putus asa ya, jangan sampai na'udzubillah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Daras-daras yang dari awal kita lihat lagi gitu ya, kaidahnya kita catat lagi, kita fahami gitu. Kalau mau ringkas bisa dari ummahat yang telah meringkasnya, minta catatannya, kemudian fahami kembali ya, coba i'rabnya, praktekkan. Nah itu biasanya lebih memudahkan.
biasanya lebih memudahkan. Justru ummahat yang bahaya itu kalau kita ketemu lagi, misal kalau dengan anak misal ketemu lagi mempelajari murojaahnya itu ketika bertemu dengan anak saja, wah itu biasanya agak keteteran tuh ummahat. Kenapa? Karena maklumat atau ilmu yang atau kaidah yang telah kita pelajari itu tuh tidak terjaga dengan baik gitu ya. Kadang-kadang tercampur-campur gitu ya. Kadang-kadang ketika belajar pelajaran yang baru yang kemarin saja menjadi PR, sekarang udah tambah beban lagi gitu ya. Tambah beban, besoknya lagi, pekan depan. Wah, jadi menumpuk. Maka di akhir ada yang bilang, wah ternyata bahasa Arab susah. Padahal kalau dicicil sesuap demi sesuap, itu lebih memudahkan. Gitu ya. Jadi ummahat silahkan terus bersemangat ya dalam belajarnya. Terus jangan lupa hafalkan kaidahnya, ringkas, fahami. Insya Allah ketika bertemu dengan anak langsung praktek. Kemudian ya seperti itu ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di masih daras ini. Jangan lupa i'rab-i'rabnya hafalin dulu. Bahkan kalaupun belum paham, hafalkan saja. Nanti fahamnya sambil berjalan bisa ditanyakan dengan ana atau dalam bentuk bacaan sambil kita lihat ya kedudukan dan lain hal sebagainya. Baik, ana cukupkan ummahat ya. Syukran jazilan seluruh ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga Allah Ta'ala mempermudah thalibul ilminya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu barokah ilmunya kepada kita. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab.